Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi infografis menggunakan Google Slide yang disediakan oleh Google secara gratis. Nah, hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Ya, itu hasilnya membuat animasi infografis. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti prosesnya bersama-sama. Ya, pertama-tama kita harus membuka email kita dahulu, ya, membuka email kita dahulu, di mana nanti kita masuknya ke Google Drive. Nah, kita masuk ke Google Drive, kemudian kita di email kita ini kita klik baru, tombol baru, kemudian kita pilih Google Slide. Di sini yang kita pilih adalah yang kosong ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini adalah kita buat backgroundnya dulu. Ya, terserah nanti backgroundnya warna apa. Saya akan mengambil background yang berwarna gelap. Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk membuat ini tata letaknya kita ubah ya menjadi yang kosong atau blank. Nah, seperti ini. Setelah itu prosesnya adalah kita memasukkan shapes ya. Nah, ini kita klik sisipkan. Kemudian di sini kita pilih yang bentuk. Bentuknya ini kita pilihnya adalah yang seperti ini ya. Proses alternatif diagram alir atau kita pakai yang persegi panjang bulat, sama saja ya. Saya pakai yang persegi panjang bulat. Ya, ini kita buat kira-kira segini. Ya, di sebelah sini. Ya. Kemudian kita mau atur ini warnanya menjadi putih ya. Kita klik, kita pilih di sini warna putih. Dan tidak menggunakan border atau garis batasnya ya. Jadi ini bordernya kita buat transparan. Kemudian kita buat lagi bentuk yang sama tetapi ukurannya lebih besar. Kita pilih yang dibentuk ya, sama bentuknya ini yang kita pilih ya, persegi panjang bulat. Ini kita pilih segini, kita ukur ya kira-kira segini ya. Oke, nah ini yang tadi persegi panjang bulat yang kecil tadi tertutup sama yang besar ya. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian nah ini kita urutan, kita pilih urutan dan ini kita pindahkan ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, jadi persegi panjang bulat yang ukurannya kecil tadi terlihat. Sekarang kita akan masukkan teks ya. Teksnya yang akan kita masukkan di sini adalah kita pertama ini langkah 1 kita kan di yang persegi panjang besar nih akan kita masukkan. Ini kita tambahkan teks ya, berarti klik kanan, edit teks. Nah, ini kan teksnya nggak kelihatan, jadi kita klik kanan. Ini nanti kita ke opsi format. Opsi format, pilih pengepasan teks. Nah, di sini kita scroll ke bawah ada padding. Nah, paddingnya ini yang kita mainkan adalah yang atas dan bawah saja. Ya, ini misalnya kita tambah jadi 8. Oke, nah teksnya akan berada di sini. Ini kita buat rata tengah, berarti di sini ya, kita klik yang titik 3. Ini kita pilih yang ini, kita pilih yang tengah. Nah, ini masih terlalu ke bawah, saya akan naikkan lagi ke atas, berarti paddingnya ini jadi kiri. Saya coba jadi 10. Nah, tepat di sini. Pas. Kemudian
hurufnya Arial. Di sini saya ukurannya saya coba menjadi 18 ya. Nah, di sini saya akan tulis langkah 1. Langkah 1. Nah, ini kita blok, terus kita bold. Nah, kalau masih terlalu kecil, ini bisa dirubah jadi 20. Karena di sini tidak ada 20, maka kita ketik saja 20. Ya, mungkin bisa kalau 24, ya. Oke, 24 ya. Kita coba 24, langkah 1. Kemudian di bawahnya, di persegi panjang bulat ini yang kecil ya. Ini kita masukkan juga, kita klik ya, kita masukkan teks juga, klik kanan, edit teks. Nah, ini kita buat rata tengah juga, klik ini terus sini ya. Nah, ini kita padding yang bawahnya kita atur misalnya menjadi 8. Oh, ternyata masih belum bisa karena ukurannya terlalu besar ya. Nah, sementara kita ketik dulu seperti ini ya. Oke. Oke, kita teksnya ini kita hitamkan saja. Mengamati ya. Dan kita tulis seperti ini. Mengamati objek agar lebih memahami pembelajaran. Nah, ini teksnya sudah ada di persegi panjang yang kecil ini ya. Ini kita rubah ukurannya. Ini kita jadikan 20. Nah, terlalu besar berarti saya rubah jadi 18. Oke, kira-kira segini. Nah, ini teksnya kita naikkan. Ini berarti kita tambah, kita klik yang di padding yang bawah ini. Kita klik terus sampai dia agak, nah, kira-kira segini. Berarti 2,45. Sekarang ini kita blok. Yang kata mengamati kita tebalkan. Sini hurufnya kita warnai, terserah nanti warnanya apa. Saya akan ambil warna merah ya. Kemudian ini tulisan langkah 1 juga saya warnai. Saya ingin memberi warna ininya jadi warna cerah. Aku geser sebentar. Dahulu saja kalau terjadi masalah ya. Ini ya, tadi saya ingin mewarnai tulisan langkah 1. Ini kita blok. Terus ini kita atur warnanya menjadi warna cerah. Saya ingin memberi warnanya dengan warna kuning. Ya. Kemudian kotak yang di kotak yang besar ini saya akan kasih dengan warna yaitu dengan warna merah. Ya, merahnya yang ini saja, ya, agak gelap ya. Nah, tulisan langkah 1 terus mengamati ya. Nah, sekarang kita ingin membuat infografis yang kedua ya. Jadi kita tidak usah membuat dari awal karena akan itu membuang waktu, maka kita akan mengcopy langkah 1 ini ya. Dan yang mengamati ini kita akan copy paste. Caranya kita klik, kita tahan shift, kita klik yang ini ya. Jadi kita seleksi yang langkah 1 dan yang mengamati. Oke, kalau udah kita Ctrl D di keyboard, tekan Ctrl D ya. Nah, setelah ini kita geser kemari ya, kira-kira segini. Mungkin pas tengah-tengah ya, pas. Nah, ini sudah ada yang kotak yang kedua, infografis yang kedua. Nah, ini langkahnya kita ubah jadi langkah 2.
Kemudian tulisan mengamati ini kita tulis, kita ganti dengan menelaah. Ya, dan yang di bawahnya ini kita ganti juga tulisannya menjadi lebih mendalami pemahaman terhadap suatu materi. Nah, oke, karena ini tulisannya tidak sejajar ya, yang di langkah 1 dan langkah 2, maka ini kita mainkan di paddingnya sebelah kanan ini, yang bagian bawah ini kita turunkan. Ya, kita kira-kira biar sama ya, mungkin segini sudah sama ya. Oke. Sekarang kita warnai kotak yang langkah 2 ini dengan warna yang berbeda. Ya, saya ingin mewarnai dengan warna kuning. Nah, oke, ternyata tulisannya tidak kelihatan. Tulisannya ini saya blok dulu ya. Tulisan langkah 2. Berarti ini tulisannya harus berwarna gelap. Ini saya warnai misalnya dengan warna hijau. Ya, oke. Nah, ini kata menelaah juga akan saya warnai juga dengan warna coklat. Ya. Oke. Coklatnya kita pilih yang lebih muda. Berarti ini. Ya, tidak kelihatan. Oke, sekarang kita buat yang kotak untuk langkah 3. Kita ambil dari langkah 2. Ya. Klik yang langkah 2. Ya, tahan kontrol. Kemudian kontrol D. Geser. Ya. Gesernya kira-kira segini. Ya, oke. Nah, sekarang ini kita kotak yang ketiga ini kita ganti namanya jadi langkah 3. Kemudian di tulisan bawahnya ini menelaah kita ganti dengan praktik. Oke. Kemudian yang di bawah ini kita ganti kata-katanya dengan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, nah ini berarti kan nggak rata ini tulisan praktiknya dengan yang di langkah 1 dan 2. Berarti ini kita naikkan paddingnya yang bawah nih. Kita tambah angkanya. Ya, kira-kira mungkin segini ya. Nah, ini kata praktik ini kita ganti warnanya. Saya mau ganti sama warna biru. Ya, kemudian tulisan langkah 3 mau saya ganti dengan warna putih. Dan kotak yang besar ini saya ganti warnanya menjadi warna hijau. Oh, hijaunya yang ini berarti. Iya. Oke. Sekarang kita buat satu slide lagi. Slide baru. Ya. Nah, kemudian kita ubah tata letak slide-nya jadi yang kosong. Ya, nanti kita buat lagi seperti ini ya. Kita copy paste saja. Nah, ini kita klik kanan, salin, kita bawa ke sini, klik kanan, tempel. Oke. Ctrl V berarti iya. Ctrl V ini kita tarik ke tengah. Ya. Nah, nanti yang di sini ini kita hapus, ganti ini adalah kita tulis disusun oleh, karena ini kelompok, maka ini nanti ya ini tulisannya kita kecilkan jadi 20. Ya. Ini juga akan kita rubah. Kita hapus.
Ya, ini tetap kita kecilkan jadi 16. Kelompok, misalnya kelompok 1, kelas 7A, misalnya begitu ya. Sekarang kita tulis nama-namanya anggota kelompoknya. Sini kita tulis Oke, nah ini identitas kelompoknya ya. Oke, kalian boleh nanti mengatur warna-warna di sini sesuka hati kalian. Ya. Kemudian saya juga ingin mengganti warna ini ya, ini menjadi biru. Kemudian ini tulisannya saya mau ganti menjadi hijau. Oh, ternyata tulisannya ya. Oke, kita ubah lagi, kita unduh saja. Tulisannya kita ganti menjadi hijau. Ini juga hijau. Kemudian ini background ini kita ganti kuning. Ya, ini juga diganti kuning. Oke, sekarang kita animasikan dari slide pertama ya. Nah, bagaimana cara menganimasikannya? Pertama, kita harus klik dulu yang persegi panjang yang besar ini ya. Yang persegi panjang bulat yang besar. Kemudian di sini kita tampilkan opsi format. Kalau tidak tampil opsi format, caranya adalah klik kanan. Di sini kita lihat di bawah ada opsi format. Atau opsi formatnya kalau nggak tampil, di sini kita klik ini ada opsi format ya. Nah, ini harus muncul opsi formatnya. Kemudian kita lihat apakah di sini ada format yang salah atau tidak ya. Kalau tidak ada yang salah, maka atau formatnya sudah benar, misalnya format tulisannya, format ininya sudah benar ya, paddingnya. Kita lihat ya, kalau sudah ngepas, sudah benar ini, maka opsi formatnya bisa kita close. Ya, sekarang kita akan membuat animasinya. Buat animasinya, ini kita klik kanan, kita pilih animasikan. Nah, yang dianimasikan pertama adalah yang kotak yang besar ini, ya, yang langkah 1. Nah, ini bentuk animasinya kita lihat di kotak yang sebelah kanan ini, yang ini animasi objek, yang ini kita mau buat animasinya adalah dari melayang dari atas. Ya, melayang dari atas. Prosesnya adalah dengan dengan yang sebelumnya. Kemudian nah, nanti kita bisa melihat prosesnya, animasinya. Nah, ya, sekarang kita tambahin animasinya. Ya, ini kita stop dulu. Yang dianimasi kedua adalah yang tulisan langkah 1. Kita blok. Ini kita tambah animasi. Ya. Ini sama. Melayang dari atas. Ya. Dan ini ketika dikliknya adalah setelah yang sebelumnya. Oke, ini kita klik per paragraf. Ya. Setelah itu kita klik yang kotak yang kecil nih, yang kotak yang lebih kecil nih di sini. Ini kita tambahkan animasi. Di sini nanti sama, ini melayang dari atas. Kemudian ketika dikliknya diganti menjadi setelah yang sebelumnya. Nah, sekarang tulisan yang mengamati kita blok sampai pembelajaran. Kita tambah animasi. Ya, ini juga melayang dari atas. Ketika diklik setelah yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita klik per paragrafnya. Oke. Kita lihat hasilnya.
Ya, seperti ini animasi yang kotak langkah 1. Sekarang kita animasi yang ke kotak langkah 2 ini, ya. Ini kita klik yang warna kuning ini, ya. Nah, ini kita tambahkan animasi. Tambahkan animasi, lihat ke bawah, ya. Ini juga diganti menjadi, nah ini kita rubah. Kalau tadi ke atas, ini dari bawah, melayang dari bawah, ya. Ketika diklik, ini sama setelah yang sebelumnya. Nah, kemudian kita blok yang langkah 2. Blok langkah 2, tambahkan animasi. Kemudian di sini juga melayang dari bawah. Ya, ketika diklik adalah setelah yang sebelumnya. Nah, kalau ada teks ini berarti harus per paragraf. Tuh ya. Sekarang kotak yang kecil nih, kotak yang menelaah. Ya, kita klik, kita tambahkan animasi di sini. Kita lihat, ini melayang dari bawah ya, sama melayang dari bawah ketika diklik setelah yang sebelumnya. Oke, sekarang kita blok tulisan menelaah sampai materi. Tambahkan animasi, kemudian ini juga melayang dari bawah ya. Ketika diklik setelah yang sebelumnya. Per paragrafnya jangan lupa dicentang. Ya, supaya nanti bisa teksnya teranimasi ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. Ya, kotak langkah 1 sudah kita animasikan, begitu juga dengan kotak langkah 2 sudah kita animasikan. Sekarang yang kotak langkah 3 ya. Nah, kita klik yang kotak langkah 3, tambahkan animasi ya. Nah, di sini animasinya ya, kita akan membuat dia melayang dari kiri. Nah, ketika diklik setelah yang sebelumnya. Sekarang kita blok yang tulisan langkah 3. Kita blok, tambahkan animasi, kemudian nah, ini kita buat ya, melayang dari kanan, melayang dari kanan. Ketika diklik setelah yang sebelumnya pilihnya. Nah, ini per paragraf karena dia teksnya ya. Sekarang kotak praktik ini kita klik, kita tambahkan animasi. Ya, ini kita buat ya di sini melayang dari kanan, melayang dari kanan ya, setelah yang sebelumnya ini. Nah, sekarang kita klik yang tulisan praktek sampai sebelumnya, tambahkan animasi. Ini yang paling bawah ini kelihatan ini melayang dari kiri. Ya, ketika diklik diganti menjadi setelah yang sebelumnya. Jangan lupa untuk mencentang per paragraf. Oke. Sekarang kita sudah menganimasikan 3 kotak langkah-langkah ini. Sekarang kita lihat hasilnya dulu. Apakah sudah benar? Iya. Animasinya sudah benar. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat animasi di slide selanjutnya, slide yang kedua. Ya. Nah, kita klik dulu ya di sembarang. Kemudian kita klik yang slide kedua. Ya. Yang slide kedua ini ada tulisan disusun. Nah, kita klik, sekarang kita klik kanan, kita klik kotaknya yang disusun oleh, klik kanan. Jangan lupa klik pilih animasikan. Ya. Nah, di sini animasinya sama ya. Kita bisa membuat animasinya mungkin sedikit berbeda ya. Nah, di sini kalian terserah mau yang mana. Ya, saya akan memakai yang muncul ini setelah yang sebelumnya ya. Nah, yang disusun juga gitu. Saya blok, tambahkan animasi, ini muncul.
ya ketika diklik maka setelah yang sebelumnya. Sekarang kotak yang kelompok ini, ya kita klik, tambahkan animasi. Sini melayang dari, saya mau coba melayang dari bawah, ya jika diklik setelah yang sebelumnya. Kemudian ya yang kelompok ini saya blok, tambahkan animasi. Nah ini akan saya menjadi muncul, ya klik muncul, ketika diklik diganti dengan setelah yang sebelumnya per paragraf. Oke, kita lihat hasilnya. Iya, ya animasinya yang slide kedua seperti itu ya. Nah, ini berarti tugas kita sudah selesai. Dan sekarang kalau di Google Slide itu kan sudah otomatis tersimpan. Ya, sudah otomatis tersimpan. Jadi, kita bisa ganti nama filenya yang presentasi nama judul ini. Misalnya kita ganti menjadi animasi infografis, misalnya kelompoknya kelompok 1 7A gitu ya. Nah, ini akan tersimpan otomatis di drive saya ya. Nah, oke, ini sudah tersimpan. Kita bisa melihat slideshow-nya dengan cara mengklik tulisan slideshow yang di sini ya. Nah, kita klik panahnya, kita mulai dari awal. Kita lihat. Nah, ini seperti ini proses animasinya. Oke, kita klik lagi. Ini yang slide kedua. Oke, kita tekan escape. Ya, begitu hasilnya. Jadi, demikian cara membuat animasi infografis menggunakan Google Slide. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam sehat.